Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Baik, berikut cara menerapkan komunikasi terapeutik ke dalam dakwah. Yang pertama yaitu konfrontasi, meningkatkan pemahaman terhadap mad'u atau klien dengan melihat video ini. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Dari video tersebut dapat kita pahami bahwa untuk meningkatkan pemahaman mad'u, dai harus memberikan motivasi yang membuat mad'u paham dan motivasi yang mudah dipahami oleh mad'u. Contohnya, apa yang dialami kita sekarang semua sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, jangan merasa bahwa kita ini sendiri. Dan semua masalah yang kita alami ini adalah ujian untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Sikap terbuka, yaitu pengungkapan terapis terhadap ketidaksesuaian atau perbedaan, meningkatkan kesadaran mad'u. Dapat dilihat dari video ini. Begini Ustadz, sebelum saya bertanya, saya bukan orang yang baik, saya masih fakir ilmu juga, saya bukan manusia yang baik ya di sini. Saya di latar belakangnya saya ini anak broken home. Saya didiagnosa bipolar tipe 2. Sampai pernah dirawat di Bandung itu di salah satu panti rehabilitasi mental. Saya tuh 2015 pernah komunikasi dengan seorang laki-laki yang menurut saya dia adalah laki-laki yang soleh. Kenapa saya memandang dia soleh? Karena dia taat kepada kedua orang tuanya, membiayai kedua orang tuanya, sayang kepada saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia itu ketemu sama saya di 2021. Terus dia datang ke ibu saya, 3 bulan kami saling mengenal. Dia datang ke ibu saya melamar, dan pada saat itu dia bilang seperti cerita Ustaz Hanan, suami saya tidak memiliki apa-apa Ustaz. Dia datang hanya ingin melamar saya untuk menunjukkan keseriusannya. Dia melamar saya, akhirnya proses perjalanan itu sampai kepada lamaran. Terus saya menikah, dan saya sempat batal menikah Ustadz di 2 Februari 2022. Qadarullah, setelah saya batal menikah, saya datang ke Masjid Al-Latif. Saya menangis, saya qiyamul lail. Di 10 malam terakhir saya berdoa menyebut nama laki-laki yang menjadi suami saya. Dan qadarullah 2 Juli 2022 saya menikah dengan dia. Saya minta dihadirkan seorang anak di antara kami, anak laki-laki yang sekarang saya beri nama Ahmar Gaza Hairuman. Kenapa saya beri nama Ahmar Gaza? Karena anak ini adalah sumber kekuatan saya. Ketika orang tuanya tidak merestui hubungan kami, tidak mendukung, batal sampai akhirnya kami menikah, anak inilah sumber kekuatan saya dan suami. Tapi Ustadz, 16 Juni kemarin jatuh talak itu kepada saya. Saya baru selesai masa indah. Jatuh talak itu kepada saya Ustaz. Di usia anak saya baru 4 bulan 2 hari. Sekarang usia anak saya 8 bulan. Awal mulanya karena saya cocok dengan mertua saya. Saya selama ini sudah berusaha untuk berlapang dada. Saya mengerti dengan kondisi finansial keluarga suami saya. Saya meridoi suami saya memberi nafkah ke keluarganya tanpa memberi nafkah ke saya, istilahnya.
Saya meridoi itu, tapi jatuh juga talak itu, Ustaz. Saya di sini mau bertanya, Ustaz. Apakah saya berdosa, Ustaz, melawan mertua saya atau yang mencaburi rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya? Yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya. Perpisahan dalam rumah tangga itu adalah musibah besar, dan itu termasuk amalan yang bukan amalan yang peristiwa yang paling disukai oleh iblis. Iblis itu tidak bangga kalau prajuritnya bisa membuat orang berbuat maksiat. Allah lebih baik daripada sesuatu yang telah pergi itu. Allah lebih baik untuk Mbak Syarin daripada suami. Allah lebih baik untuk Gaza daripada ayahnya. Walaupun dia tidak akan kehilangan ayahnya secara utuh, karena itu tetap ayah biologisnya dan itu tidak akan pernah terputus. Tapi kan yang dibutuhkan bukan hanya status kan, lebih dari itu, maka Allah yang akan menggantikan. Gimana cara biar Allah menggantikannya? Kita pengen dapetin akses khusus langsung kepada Allah. Gimana cara dapetin akses itu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allah kasih akses khusus. Wa rahmatun. Allah kasih sayang Allah. Sekarang Mbak Syarin dan Gaza lagi butuh rahmah, kasih sayang, lagi butuh perhatian. Maka minta sama Allah. Allah arhamur rahimin. Dari video tersebut dapat dipahami bahwa Mad'u merasa mengapa semua tidak sesuai yang diinginkan. Mad'u sudah menerima pasangannya dengan tulus, walaupun pasangannya tidak mempunyai apa-apa, tetapi mengapa talak yang dia dapat. Untuk meningkatkan kesadaran Mad'u, Ustadz Hanan At-Taqi mengatakan bahwa Allah bersamamu, Allah lebih baik dari laki-lakimu, dan Allah bersama anakmu Gaza, dan Allah lebih baik dari ayahnya. Bagian A, klarifi, menjelaskan atau mengklarifikasikan. Jadi untuk meyakinkan Mad'u, Ustadz Hanan At-Taqi menjelaskan bahwa Allah lebih baik bersamamu, Allah lebih baik bersama anakmu. Dapat dipahami bahwa Allah bersama orang-orang yang beriman, dan Allah siap menerima kekurangan dan kelebihanmu daripada pasangan kita. B. Articulate, kemampuan untuk mengatakan ide dengan lugas dan efektif. Arhamur rahimin. Dalam Islam, itu istri itu milik suaminya. Seorang laki-laki itu milik ibunya. Itu sudah jelas ya. Maksudnya apa? Ketika seorang laki-laki ijab kabul dengan ayahnya wanita tadi, maka beralih tanggung jawab dari ayah kepada suami. Setelah menikah, dosa istri ditanggung suami. Maka suami bertanggung jawab dan istri wajib mentaati suaminya. Ya. Nah, salah satu syarat wanita masuk surga itu adalah ridho suami. Dan ketaatan seorang suami kepada ibunya, dalam satu hadis itu dikatakan, taatilah ibumu meskipun kamu disuruh berpisah dengan istri. Nah, ini jangan dipahami sempit. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Sekiranya alasan ibu tadi mau suruh menceraikan istri seorang suami tadi itu, suami istri tadi, dengan alasan syariah, betul-betul karena dia perempuan tadi tak beradab, perempuan tadi mungkin kurang ajar, mungkin perempuan tadi dia tidak menghormati mertuanya, sehingga ibunya sedih, kemudian dia menyuruh anaknya untuk menceraikan, maka wajib si anaknya menceraikan istrinya. Dapat dipahami dari video tersebut, jangan membendang sebelah pihak karena kita tidak tahu masalahnya apa dan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jangan asal menilai. C. Request, permintaan atau permohonan. Jadi kita sebagai manusia muliakanlah mertuamu atau siapapun jika ingin kita dimuliakan. D. Encourage, anjuran, dorongan, dukungan, dan masukan. Yaitu, rubahlah benci menjadi cinta. Dari ibu mertua yang benci menjadi cinta karena kita muliakan. Memahami dan mematuhi seperti ibu sendiri. Dan suami juga harus menceritakan kebaikan dan kelebihan istri agar ibunya tidak membenci. 2. Kesegeraan atau respon cepat. Dari video tersebut, Ustadz Hanan At-Taqi memberikan respon cepat dengan meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Mad'u.
3. Membuka diri. Mad'u membuka diri dengan menjelaskan dari awal mula bertemu pasangannya sampai akhirnya berpisah. Mendengar, dai dan mad'u yang lainnya mendengar curhatan tersebut dan memahami betul perasaan wanita tersebut. Empati. Banyak mad'u yang lain yang juga ikut merasakan sedih sampai menangis, bahkan dai pun ikut serta sedih mendengar curhatan wanita atau mad'u tersebut. 4. Emosional katarsis. Mad'u tersebut meluahkan emosinya dengan mengatakan kesedihan yang dialaminya. Bermain peran, wanita dan atau mad'u tersebut memerankan ibu muda yang ditalak suami karena ibu mertuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.